Pendidikan Indonesia Garut. Di video ini kita akan membahas salah satu karya sastra klasik Indonesia yang sering disebut sebagai tonggak lahirnya novel modern, yaitu Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Namun, pembahasan kali ini tidak berhenti pada cerita cintanya saja. Kita akan melihat novel ini sebagai cermin sosial, sebagai suara kritik terhadap adat, struktur masyarakat, dan posisi manusia, terutama perempuan pada awal abad ke-20. Untuk itu, analisis dilakukan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, sebuah pendekatan yang memandang karya sastra bukan hanya sebagai imajinasi pengarang, akan tetapi produk sosial yang lahir dari realitas masyarakat tertentu. Melalui video ini, kita akan memahami bahwa Azab dan Sengsara bukan sekedar novel sepi, tetapi melainkan dokumen sosial yang merekam penderitaan, ketimpangan, dan konflik nilai dalam masyarakat Batak pada masa kolonial. Sastra pada dasarnya adalah bentuk ekspresi manusia yang sangat dekat dengan kehidupan sosial. Di dalam karya sastra, pengarang menyimpan pandangan hidup, kegelisahan, dan kritik terhadap dunia yang ia hadapi. Karena itu, sastra tidak pernah lahir dalam ruang kosong. Ia tumbuh dari konteks sosial, budaya, sejarah, dan ideologi tertentu. Pendekatan sosiologi sastra membantu kita melihat hubungan timbal balik antara karya sastra dan masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa karya sastra mencerminkan nilai dan norma masyarakat, menggambarkan struktur kekuasaan dan relasi sosial, serta dapat berfungsi sebagai kritik terhadap ketidakadilan sosial. Dengan cara pandang ini, membaca novel berarti membaca realitas sosial yang dibungkus dalam cerita. Novel Azab dan Sengsara diterbitkan pertama kali pada tahun 1920 oleh Balai Pustaka. Novel ini berlatar masyarakat Batak Angkola di Sipirot, Sumatera Utara. Cerita berpusat pada dua tokoh utama, Aminuddin dan Maryamin, yang saling mencintai namun tidak dapat bersatu karena tekanan adat dan keluarga. Maryamin berasal dari keluarga yang jatuh miskin, sementara Aminuddin berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang. Perbedaan status sosial ini menjadi penghalang utama hubungan mereka. Dalam novel ini, cinta tidak kalah oleh ketidaksetiaan, tetapi oleh adat, kehormatan, keluarga, dan struktur sosial yang lebih berkuasa daripada perasaan individu. Struktur sosial dan adat Batak. Masyarakat Batak Angkola digambarkan sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan sistem kekerabatan hingga pada saat ini. Sistem marga, garis keturunan, dan status sosial menentukan hampir seluruh aspek kehidupan. Perkawinan bukan urusan dua orang, melainkan urusan keluarga besar dan kehormatan marga. Kekayaan dan keturunan dianggap simbol martabat yang harus dijaga. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai kekuasaan sosial yang nyaris absolut. Individu tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Novel ini dengan jelas menunjukkan bagaimana adat dapat berubah menjadi alat penindasan ketika nilai kemanusiaan dikesampingkan. Sastra, terdapat beberapa masalah sosial utama yang ditampilkan dalam Azab dan Sengsara. Pertama, kawin paksa dan perjodohan. Maryamin dipaksa menikah demi kepentingan ekonomi keluarga tanpa mempertimbangkan perasaannya. Aminuddin dijodohkan demi ambisi sosial keluarga bangsawan. Perkawinan menjadi sarana kepentingan, bukan kebahagiaan. Kedua, kesenjangan kelas sosial. Perbedaan status ekonomi menciptakan batas yang tidak dapat menembus oleh cinta. Kemiskinan keluarga Maryamin menjadi sumber penderitaan, sementara kekayaan keluarga Aminuddin menjadi alat kontrol sosial. Yang ketiga, marginalisasi perempuan. Maryamin tidak memiliki hak menentukan nasibnya sendiri. Ia menjadi korban sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek dan kehormatan keluarga. Keempat, konflik nilai tradisional dan nilai kemanusiaan. Novel ini memperlihatkan benturan antara adat lama dan yang kaku dengan kesadaran baru tentang cinta, kebebasan, dan keadilan.
Melalui pendekatan sosiologis sastra, novel Azab dan Sengsara ini dapat dipahami sebagai cerminan masyarakat Batak Angkola pada masa kolonial. Mirari Siregar bukan pengamat luar, melainkan bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena itu, novel ini menjawab realitas sosial secara langsung. Karya ini menjadi bukti bahwa sastra mampu merekam struktur kekuasaan, ketimbangan sosial, dan penderitaan manusia secara mendalam. Pesan utama novel ini adalah kritik terhadap adat yang menindas kemanusiaan. Melalui penderitaan Maryamin, mempertanyakan sistem patriarki yang merugikan perempuan. Melalui dilema Aminuddin, ditunjukkan bahwa laki-laki pun terjebak dalam tekanan sosial dan kehendak keluarga. Novel ini mengajak pembaca-pembaca untuk menilai ulang tradisi, bukan untuk menolak sepenuhnya, tetapi untuk mempertanyakan apakah tradisi tersebut masih manusiawi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Azab dan Sengsara bukan sekedar novel dan cinta tragis, melainkan protes sosial masyarakat Batak pada awal abad ke-20. Melalui pendekatan sosiologi sastra, novel ini menunjukkan bagaimana adat, patriarki, dan struktur sosial dapat mengorbankan kebahagiaan dan martabat manusia. Isu yang diangkat, ketidakadilan, tekanan sosial, dan perjuangan perempuan masih relevan hingga hari ini. Ini yang membuat novel Azab dan Sengsara tetap penting untuk dibaca dan kita kaji. Sastra pada akhirnya bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat refleksi sosial dan kemanusiaan. Sekian penjelasan dan video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.